Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Nigro. Saya adalah salah satu dari siswa kelas Data Analytics dari Pacman.ai, batch 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjabarkan exploratory data analisis mengenai penjualan produk oleh suatu perusahaan di Amerika Serikat. Ini saya dapatkan datasetnya dari kaggle.com dengan judul dataset yaitu sampel superstore.csv. Sampel superstore.csv ini berisikan mengenai data-data seperti penjualan berdasarkan kategori, baik itu teknologi, furniture, office supplies, dan dipecah lagi menjadi subkategori dari ketiga kategori utama tadi. Lalu dari tiganya tadi akan saya analisis mengenai jumlah penjualan dan juga profit loss pencapaian yang didapat oleh tiap-tiap negara bagian di Amerika Serikat. Mulai dari overall sales, sini diketahui bahwa dari ketiga kategori utama penjualan dari superstore tadi terdiri dari teknologi, furniture, dan juga office supplies dipimpin oleh teknologi, lalu furniture, dan juga office supplies. Lihat cukup pada perbedaan, tapi tidak begitu jauh di mana teknologi sebagai produk penjualan tertinggi keseluruhan selisih hanya 16% dari penjualan office supplies yang paling rendah. Selisih dengan kata lain, teknologi penjualannya 16% lebih tinggi dibanding office supplies. Dari overview subkategori, dari kategori tadi dipecah lagi menjadi beberapa kategori seperti telepon, kursi, meja penyimpanan, meja, dan seterusnya. Lihat di sini bahwa telepon mengalami penjualan paling tinggi, diikuti dengan kursi, penyimpanan, meja, binder, dan seterusnya. Namun jika kita bandingkan dengan pencapaian total profit per subkategori, ternyata profit tidak berbanding lurus terhadap jumlah penjualan per subkategori. Seperti contoh, meja dengan penjualan total paling tinggi nomor 4 mengalami kerugian paling tinggi dari sekian banyak subkategori itu. Dan jika kita coba cari tahu apakah diskon yang diberikan ini oleh meja begitu besar hingga mengakibatkan kerugian paling tinggi, ternyata tidak juga, karena kalau kita coba bandingkan dengan binder, ternyata diskon yang diberikan binder jauh lebih banyak dari segi nominal, namun bisa mencapai profit jauh lebih tinggi daripada meja yang mengalami kerugian secara total. Dan perbandingan antara diskon dan penjualan, jelas diskon binder jauh lebih proporsinya lebih tinggi daripada proporsi diskon yang diberikan meja oleh produksi meja. Kita coba telisik lagi. Ada 3 subkategori yang mengalami kerugian. Selain meja, terdapat perlengkapan dan juga rak buku. Dari sini bisa dilihat bahwa proporsi diskon terhadap kerugian, profit loss, yang dimana orang ini dipresentasikan sebagai kerugian, terlihat bahwa sangat signifikan sekali perbedaannya, di mana diskon terlihat proporsinya sangat kecil dibandingkan kerugian dari tiap-tiap subkategori. Dan sumbu X ini sudah disepadankan agar proporsinya lebih sinkron antara diskon dengan kerugian.
Lanjut lagi, kemudian ada histogram profit loss di setiap negara bagian. Yang paling tinggi yaitu California, New York, Washington, Michigan, Virginia sebagai 5 negara bagian dengan profit paling tinggi. Kalau kita tahu begitu, berarti bisa ditindaklanjuti oleh perusahaan untuk melakukan penjualan yang lebih tinggi atau mungkin bisa melakukan peningkatan produksi karena dengan diketahuinya penghasil profit tertinggi di 5 negara bagian tersebut bisa diartikan secara kasar bahwa daya beli masyarakat di sana adalah sangat tinggi dibanding negara bagian yang lain. Nah, lalu dari sisi negara bagian dengan luas paling dalam terdapat Oregon, Florida sampai dan Texas. Jadi di sini perlu diprioritaskan untuk ditarik produk-produk yang menyumbang kerugian pada negara-negara tersebut agar kerugian tidak menjadi lebih dalam lagi dan juga dapat ditindaklanjuti berupa evaluasi harga seperti HPP, penentuan harga, dan sebagainya. Lalu kemudian dilanjut dengan penjualan di setiap negara bagian. Ditunjukkan bahwa berbeda dengan profit. Di sini ditampilkan bahwa penjualan setiap negara bagian ini menunjukkan besaran belanja masyarakat karena penjualan tidak terlalu memandang profit margin dari produk-produk. Dimana kita tahu bahwa sebelumnya sales dan profit itu tidak selalu berbanding lurus. Dimana pada profitnya rendah, ternyata salesnya tinggi. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat juga California tetap menjadi yang paling tinggi. Dan ada New York, namun juga di nomor 3, 4, 5 berubah bukan lagi seperti diagram yang sebelumnya. Itu sekarang adalah Texas, Washington, dan Pennsylvania. Nah, di sini menjadi pertimbangan bahwa negara bagian tersebut bisa jadi juga memiliki daya beli masyarakat yang paling tinggi di antara negara bagian yang lainnya. Nah, di sini terlihat ada peta Amerika Serikat dengan batas-batas negara bagian dan juga ditunjukkan adanya perbedaan warna untuk menunjukkan seberapa besar profit atau seberapa dalam loss yang dialami oleh perusahaan di negara-negara bagian yang terkait dengan legenda yang ditampilkan di sini, di mana semakin biru, pekat warna biru menunjukkan profit yang lebih tinggi dan semakin pekat warna oranye menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kerugian yang lebih dalam. Berikut adalah dashboard yang saya tampilkan untuk merangkum keseluruhan dari exploratory data analisis visual yang saya lakukan sebelumnya tadi. Untuk itu sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.